Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, this is me, Mr. Latif Syarfuddin, your English teacher. Today I'm going to explain chapter 4, Correlative Conjunction. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi di chapter 4, yaitu tentang Correlative Conjunction. Let's get started. Baiklah, kita langsung saja mulai. Okay, this is the basic competence. The basic competence is how to asking for and giving information about equal value between two things or action. Di kompetensi dasar yang harus dicapai adalah kalian nanti bisa memberi dan meminta informasi terkait hubungan setara antara dua benda atau tindakan. Sehingga kalian harus benar-benar memperhatikan bahwasanya correlative conjunction nanti akan menggabungkan dua benda atau tindakan yang setara. Okay, first, what is correlative conjunction? Correlative conjunction is conjunction that come in pairs. Correlative conjunction is also called paired conjunction. Jadi yang disebut dengan correlative conjunction adalah kata sambung yang selalu berpasangan. Disebut juga dengan paired conjunction karena kata sambung ini selalu berpasangan. So what is the function? Kemudian apa fungsinya? The function of correlative conjunction is they relate to nouns or adjectives or verbs or adverbs or phrase. Jadi fungsi dari correlative conjunction adalah correlative conjunction itu digunakan untuk menghubungkan dua benda. Bisa juga nanti dua kata sifat, bisa juga nanti dua kata kerja, bisa juga nanti dua kata keterangan, bisa juga nanti dua frase. Yang menjadi catatan adalah dua hal yang dihubungkan menggunakan correlative conjunction harus memiliki nilai yang setara. Artinya ketika yang dihubungkan benda berarti harus dengan benda, kata kerja dengan kata kerja, dan seterusnya. Okay, the first step that you should do is please remember for correlative conjunction. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah silakan ingat 4 correlative conjunction yang digunakan. Yang pertama adalah both and. Both and. Jadi both itu selalu berpasangan dengan and. Yang kedua, not only but also. Not only but also. Not only selalu berpasangan dengan but also. Yang ketiga, either or. Either or. Either pasangannya adalah or, dan yang keempat neither nor. Neither nor. Neither pasangannya adalah nor. Now please you do it at home. Please you try to remember or memorize these 4 correlative conjunction. You can close your eyes or nod your head without seeing the text or the books. Silakan kalian bisa latihan di rumah untuk mengingat dan atau menghafalkan keempat pasangan correlative conjunction ini. Silakan latihannya bisa dengan cara menutup mata atau menundukkan kepala, yang intinya tidak melihat catatan. Next, if you memorize or if you remember
all four correlative conjunction, you will be easy to answer this question. Kalau kalian sudah hafal dengan pasangan-pasangan correlative conjunction tadi, maka ketika kalian mendapatkan soal seperti ini akan sangat mudah. For example, number 1. He likes bla 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 coffee nor tea. Oke, jadi jawabannya jelas. Ya. Neither, karena yang pasangannya nor adalah neither. Artinya adalah dia tidak suka baik kopi maupun teh. Number 2, Emily is bla 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 pretty but also smart. Yang kedua, coba diperhatikan. Oke, di situ sudah jelas bahwasanya sudah ada penggunaan but also, sehingga pasangan yang tepat adalah not only. Emily is not only pretty but also smart. Emily tidak hanya cantik tetapi juga pintar. Number 3. I'll eat bla 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 pancake or salad. Oke, di sini sudah ada kata pasangannya adalah or, sehingga jawaban yang tepat adalah either. I'll eat either pancake or salad. Saya akan makan antara pancake atau salad. Kemudian number 4, the research project will take bla 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 time and money. Oke, di situ sudah ada kata sambung, sudah ada pasangan and, sehingga pasangannya adalah both. Oke, jadi artinya adalah proyek penelitian tersebut akan membutuhkan baik waktu maupun uang. Oke, I think it's easy for you, isn't right? Mudah kan ya? Oke, mari kita lanjutkan untuk pembahasan correlative conjunction. Yang pertama adalah both and. Itu bisa diartikan baik maupun. Fungsi dari both and is relate to things or people. Relate to things or people. Jadi fungsinya dari both and adalah menghubungkan dua hal. Menghubungkan dua, karena nanti ketika menggunakan both and berarti menunjukkan keduanya. Here I will give you example. I have two statements. Saya mempunyai dua pernyataan. Pernyataan yang pertama adalah I will study English. Dan pernyataan yang kedua adalah I will study mathematics. Saya ulangi pernyataannya, I will study English and I will study mathematics. Oke, dari dua pernyataan ini akan kita hubungkan dengan menggunakan correlative conjunction sehingga menjadi satu pernyataan. Bagaimana jadinya atau bagaimana hasilnya? Oke, berarti kita harus menggabungkan English and mathematics sehingga menjadi I will study both English and mathematics. I will study both English and mathematics. Saya akan belajar baik bahasa Inggris maupun matematika. Silakan bisa diperhatikan bahwasanya sesuatu yang dihubungkan menggunakan correlative conjunction itu pasti sesuatu yang setara. Contohnya di sini adalah English and mathematics, yaitu sama-sama kata benda. Then how about the second example? Kemudian bagaimana dengan contoh yang kedua? Here I also have two statements. Tom is good at mathematics. Anita is good at mathematics. Di sini juga ada dua pernyataan. Pernyataan yang pertama, Tom pintar pada matematika. Pernyataan yang kedua, Anita pintar pada
matematika. Kemudian we will make it into one statement by using correlative conjunction both and. Sekarang kita akan menggabungkan dari dua pernyataan ini menjadi satu pernyataan dengan menggunakan correlative conjunction both and. Bagaimana hasilnya? Oke, yang akan kita gabungkan adalah Tom dan Anita. Sehingga menjadi both Tom and Anita good at mathematics. Oke, di sini masih ada sesuatu yang hilang, yaitu kata kerjanya. Di pernyataan aslinya, kata kerja yang digunakan adalah is. Lalu bagaimana ketika sudah menjadi satu statement atau satu pernyataan? Apakah masih menggunakan is? Oke, ternyata aturannya adalah both and always take both and always takes plural verb. Jadi correlative conjunction both and itu selalu membutuhkan kata kerja jamak, sehingga yang tepat adalah are. Oke. Is it clear for you? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Yang kedua ada not only but also. Not only but also. Tidak hanya tetapi juga. Ini digunakan untuk menghubungkan, ya, to say that two related things are true or happen, especially when this is surprising. Jadi ini juga digunakan untuk menghubungkan dua hal yang benar atau kedua-duanya itu benar atau terjadi. Khususnya ketika ini mengejutkan. Not only but also is similar to both and. Not only but also itu kegunaannya sama dengan both and. However, the item after not only is normally something we expect, whereas the item after but also is often something surprising. Namun, sesuatu setelah not only itu biasanya adalah sesuatu yang kita harapkan, sedangkan sesuatu setelah but also itu adalah sesuatu yang sering membuat kita terkejut. Okay. For example, I will study English. I will also study mathematics. Nah, berarti kan ini hebat ya. Waduh, tidak hanya belajar bahasa Inggris, tetapi juga belajar matematika. Dua mapel yang bisa dikatakan membutuhkan ekstra, pemikiran yang ekstra. Ketika dua pernyataan ini digabungkan menggunakan correlative conjunction not only but also, itu akan menjadi I will study not only English but also mathematics. I will study not only English but also mathematics. Saya akan belajar tidak hanya bahasa Inggris tetapi juga matematika. Kemudian the second example. Di contoh yang kedua ada dua pernyataan lagi. Tom is good at mathematics. Anita is also good at mathematics. Itu akan menjadi not only Tom but also Anita bla 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 good at mathematics. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kata kerja yang digunakan singular or plural. Kata kerja yang digunakan tunggal atau jamak. Oke, kalau sesuai dengan teorinya atau aturannya, not only but also, kemudian either or, neither nor, kita merujuk kepada subjek yang terakhir untuk menentukan apakah kata kerjanya nanti tunggal atau jamak. Oke, mari kita lihat untuk kalimat ini subjek yang terakhirnya adalah Anita. Anita ini kan tunggal ya, sehingga membutuhkan is.
Okay, I hope you can understand. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian yang ketiga ada either or. Either or. Artinya adalah antara titik-titik atau antara titik-titik atau titik-titik. Either or is used to indicate choice between two options. Either or ini digunakan untuk menunjukkan sebuah pilihan dari dua opsi. Contoh, either John or Anita is going to the museum today. Either John or Anita is going to the museum today. Antara John atau Anita akan pergi ke museum hari ini. Berarti bisa dipahami bahwasanya kalau tidak John, ya Anita yang akan pergi ke museum. Jadi hanya satu di antara mereka. Kalau tidak John, ya Anita yang akan pergi ke museum. Oke, kemudian di sini menggunakan is karena subjek yang terakhir itu adalah singular noun. Ini tunggal ya, sehingga kata kerjanya juga tunggal. Kemudian the second, either John or his friends are going to the museum today. Antara John atau teman-temannya akan pergi ke museum hari ini. Nah, kemudian kenapa di sini menggunakan are? Karena subjek yang terakhir itu menggunakan plural noun, yaitu di sini his friends. Friends berarti menunjukkan jamak ya, sehingga kata kerjanya juga membutuhkan kata kerja yang jamak. And the last is neither nor. Baik titik-titik maupun titik-titik tidak. Ini adalah lawan dari both and. Kalau both and keduanya iya, kalau neither keduanya tidak. Di sini ada keterangan bahwasanya neither nor is used to talk about two things that are not true or that do not happen. Neither nor indicates that none of two choices can be selected. Jadi neither nor itu digunakan untuk membicarakan tentang dua hal yang tidak benar atau sesuatu yang tidak terjadi. Neither nor ini menunjukkan bahwa tidak kedua-duanya dari dua pilihan itu bisa dipilih. Atau sederhananya adalah tidak keduanya. Contoh, neither Mr. Ali nor Mr. Eric is invited. Ini bisa dipahami bahwasanya baik Pak Ali maupun Pak Eric tidak diundang. Di sini menggunakan is karena subjek yang kedua adalah Mr. Eric, yaitu tunggal ini ya, sehingga kata kerjanya adalah tunggal. Sementara nomor 2, neither Mr. Ali nor his children are invited. Baik Pak Ali maupun anak-anaknya tidak diundang. Sementara di kalimat yang kedua ini menggunakan are karena di sini ada his children. Mudah-mudahan ini juga bisa dipahami ya. Oke, kemudian tadi how to determine singular or verb or plural verb. Bagaimana sih cara menentukan kata kerja tunggal atau kata kerja jamak dalam correlative conjunction? Ada penjelasannya bahwasanya the subject connected by both and take plural verb. Jadi dua subjek yang dihubungkan dengan both and itu selalu menggunakan kata kerja jamak. Contoh, both my mother and my sister are here. Oke. Sementara when two subjects are connected by not only but also, either or, neither nor, the subject that is closer to the verb determines whether the verb is singular or plural. Sementara ketika dua subjek dihubungkan dengan not only but also, either or, neither nor, subjek yang paling dekat dengan kata kerja itu yang menentukan apakah kata kerjanya tunggal atau jamak. Atau sederhananya adalah kita lihat subjek yang kedua.
Di sini ada not only my mother but also my sister. Berarti kita fokus di my sister. Di sini membutuhkan is karena ini tunggal ya. Sementara not only my sister but also my parents. Di sini harus menggunakan are karena my parents. Orang tuaku, orang tua itu kan dua sehingga itu jamak. Kemudian neither my mother nor my sister is. Karena di sini my sister sehingga is. Neither my sister nor my parents. Di sini menggunakan are. Oke, kemudian ini harus menjadi, ini sudah saya jelaskan tadi ya, bahwasanya correlative conjunction itu harus menghubungkan bentuk gramatikal yang sama. Contoh, semisal kita menggunakan correlative conjunction both and. Ketika menghubungkan benda, maka di sini juga harus benda. Ketika di sini kata kerja, maka juga harus kata kerja. Ketika kata sifat, berarti harus kata sifat. Contoh di sini ya, both time and money. Ini kan sama-sama kata benda. Kemudian not only rained, but also snowed. Ini sama-sama kata kerja. Kemudian ini juga, ini sama-sama kata chemistry or physics. Sama-sama kata benda. Oke, yang selanjutnya ada neither interesting nor accurate. Ini kan sama-sama kata sifat. Okay, student, please you do it at home and please write on your book exercise determine singular verb or plural verb. Silakan kerjakan di rumah untuk pelatihan, kerjakan di buku. Latihan yang pertama adalah menentukan kata kerja tunggal atau kata kerja jamak. Direction, add is or are to each sentence. Petunjuknya adalah tambahkan is atau are ke tiap-tiap kalimat. For example, number 1, both the teacher and student are here. Both the teacher and student are here. Di sini menggunakan are karena tadi sesuai dengan aturannya both and itu selalu menggunakan kata kerja jamak. Silakan dilanjutkan untuk soal nomor 2 sampai nomor 8. Okay, the next exercise is error analysis. Latihan yang berikutnya adalah menganalisis kesalahan. Example, the teacher neither knew or heard about the news. Di sini masih ada kesalahan karena pasangan dari neither adalah nor, sehingga pembetulannya menjadi the teacher neither knew nor heard about the news. Kemudian contoh yang kedua, he both has my telephone number and my email address. Oke, maaf, ini kurang ya. Harusnya he both has my telephone number and my email address. Di situ masih ada kesalahan karena kalimat ini masih menggunakan karena correlative conjunction-nya masih menghubungkan kata kerja dan juga kata benda. Ini belum setara ya, padahal aturannya correlative conjunction itu harus menghubungkan sesuatu yang setara. Sehingga menjadi he has both my telephone number and my email address. Silakan dilanjutkan untuk latihan ini mulai nomor 1 sampai nomor 5. Well, student, thank you very much for your attention. I hope you can understand with my explanation. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan dari saya. Good luck with your English. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.